Tadi nyala nggak sih? Tadi nyala kan? Sempat nyala. Oke. Tadi sempat nyala. Nyala nggak sih nih? Lurus. Jadi kan netizen nanya lagi. Nggak apa-apa. Udah. Belakang. Makasih. Halo. Aku nggak sabar banget sama narasumber hari ini. Makasih yang udah join. Semoga kalian kabarnya baik-baik aja. Hai semua, makasih banget loh yang udah join. Ntar bisa ada waktu untuk nanya ke Mbak Nur. Dia perempuan yang hebat sekali. Aku bersyukur banget dia mau kasih waktu buat ngobrol-ngobrol bareng. You can learn a lot from her. Sebelum menikah aja udah pacaran loh sama Mas Sandi, udah 13 tahun pacarannya. Jadi nggak cinta monyet, nggak cinta anak-anak ABG, anak kecil. Mbak Nur udah nih, oke kita undang ya. Seneng banget, ini udah bukan cintanya udah melewati waktu nih, udah tes segala macem tes udah di hebat banget loh, pacarannya aja lama. Jadi nggak yang cuman cinta-cintaan gitu, pacarannya lama banget loh, pernikahannya lama, dan dia nggak pernah ngekang suaminya. Halo Mbak Nur. Hai, Makasih banget loh Mbak Nur mau iya ngobrol. sama. Seneng Makasih banget, ya. kita harus belajar dari Mbak Nur nih. Mbak Nur sibuk gak sih hari-hari gini? Alhamdulillah lagi nggak terlalu, jadi nggak apa-apa kok. Justru Iya. seneng Seneng berbagi. banget ya. Banyak yang mau belajar. Sampai mamaku hari ini pertama kali dia mau ikut live join. Oh gitu. Karena dia pengen belajar ilmunya Mbak Nur. Iya. Karena kan penyesalan terbesar dia. Iya, 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 Mbak Nur, iya. boleh itu nggak cerita? Mbak Nur, you seem so perfect ya. Dari kecil pinter, Aduh. cantik. Even di surat cintanya Mas Sandi yang dulu itu, yang di TV kan dibilang kamu charming, sexy, stylish. You're everything. Pernah nggak sih insecure kayak cewek-cewek lain, kayak aku and many of my friends? Iya, sebetulnya kan terima kasih kepada Mbak Dita ya atas undangannya pada saya untuk IG Live Store ini sore ini ya kita bisa sharing, dan saya juga ingin menyapa kepada seluruh viewers live IG dimanapun berada. Pada dasarnya manusia itu tidak ada yang sempurna sebetulnya. Jadi terus terang kalau dibilang tentang insecure, tentang apapun ya, saya tidak mau fokus ke hal itu. Jadi masalahnya banyak sekali dalam sebuah kehidupan. Memang pasti ada aja ya yang namanya perkawinan, godaan ya. Tapi untuk menyelesaikannya juga diprioritaskan. Maksudnya mana yang harus didahulukan penyelesaiannya. Dalam kehidupan saya sehari-hari, misalnya ada 5 masalah ya. Saya utamakan dahulu mana yang harus saya selesaikan. Jadi saya kembali kepada fokus kepada solusinya. Jadi bukan kepada malah masalahnya. Jadi harus cari penyelesaiannya. Ya, Wah, itu keren banget. Jadinya prioritasin ya. Jadi fokus ya ke solusi, terus prioritasin. Jadi kalau nggak penting-penting banget, nggak usah digubris. betul. Biarkan Hmm, dulu aja. Kita kan biarkan. kita tunggu dulu sampai memang betul-betul perlu ditegur ya. Kita ngomongnya juga harus pakai cara yang betul-betul apa strategi ya. Jadi jangan di mana suasana lagi panas, memanas, kita juga kayak api, kita jadi api juga, jangan. Jadi harus kitanya Oh, jadi air dulu gitu. Jadi wah. dua-duanya nggak boleh saling membakar ya, tapi kita harus bertanya dalam waktu tepat, waktunya gimana kita ajak makan atau suasana yang enak. Nah baru di situ kita terus terang gitu. Kalau saya nggak mau kamu dekat sama ini atau si Anu mendekati kamu karena memang nggak baik, dan kita bisa memberikan apa Masukan. cara-cara yang memang akhirnya dia berpikir Iya. gitu. Oh gitu. Mbak Nur, tapi kan Mbak Nur emang dari dulu kompos ya. Emang dari kecil juga aku dengar dari mamaku Mbak Nur emang udah very educated. Jadinya nggak berantakan and very compose, very classy. You get yourself together. Tapi kan nggak semua perempuan kenyataannya, termasuk aku itu nggak sekompos Mbak Nur. Aku kalau ada unek-unek, aku tuh nggak bisa nunggu mungkin weekend gitu Ah, misalnya. Karena kan kalau misalnya Wandi punya suami kan pasti dia kerja dong. Ntar pulang iya, kantor pasti udah capek, itu kan ntar iya, meledak ya kayak Mbak
Mbak Nur bilang, Iya. itu jawabannya keren banget. Tapi kalau kita belum kesabaran levelnya, belum selevel Mbak Nur, gimana tuh supaya melatih, supaya suatu hari nanti kalau yang single-single nonton ini teman-temanku menikah, kita bisa sesabar Mbak Nur. Karena kan kita pasti cemberut apa, Iya, ngerti nggak sih, jadi nggak mood ngelayanin. pasti. Kalau dia denger-denger gosip Iya, gitu. pasti. Tapi kita harus ingat ya, karena suami kita ini kan milik kita. Ngapain kita harus kalah sama orang yang emang kepengen dia seneng kalau kita berantakan gitu loh. Jadi Wah, kita tuh harus bagus tuh girls. Catet tuh harus ngapain itu apa takut sama orang yang kita seneng kalau kita berantakan. iya, jadi kita harus justru ngapain kita harus kalah sama mereka? Justru kita harus menang menjadi pemenang gitu loh. Jadi suami kita ya harus kita rangkul lagi. Kamu apa kabar? Mungkin selama ini kita lengah ya kan, kita sibuk, kita juga terlalu dengan dunia kita sendiri, dia sendiri jadi terbengkalai ya kan. Nah, ini di sini yang kita harus bisa menangkap gitu loh. Apa sih penyebabnya kok dia bisa jadi seperti ini? Berarti di penggoda ini lebih kencang ya ibaratnya. Nah, kita juga harus bisa membaca suasana dalam arti suami kita nggak seneng kalau kita terlalu galak, ya. Kalau kita terlalu Wah, aku galak, aku galak. ya, galaknya harus kalau pada waktu-waktu yang tertentu. Memang harus ada seperti apa ya? Iya, tarik ulur kayak main layangan. Main layangan tahu kan? Kalau angin Iya lagi tahu kencang, dong. tarik, Main gitu kite, kan? iya fly a Ya, kite. tarik, jangan sampai kelepas gitu kan. Nah, kalau kita jadi harus memang tarik ulur. Laki-laki itu nggak bisa dikerasin kayak kita pegang pasir ya. Kalau kita Pasir. kerasin itu tetap akan keluar dari sela-sela jari. Tapi kalau Iya. kita kendorin juga dia akan jatuh juga. Jadi intinya kita harus harus just right. porsi yang benar. Jadi dia tetap ada di genggaman kita. Nah, Wah, jadi kita keren harus banget sih itu. Wah, that's an art. That's an art. Wah, cowok kayak pasir. Sekarang udah cowok kita jangan bandingin sama ikan ya Mbak Nur. Kita sama iya, pasir. Ini keren ya, banget. dari pasir ya. Jadi kita harus bisa lihat suasana di mana dia lagi happy, dia lagi senang ya. Tapi jangan galak-galak kalau kita udah mau fokuskan dengan masalah yang kita ingin bicarakan, tanyakan, nah baru kita bisa ngomong baik-baik. Apa benar katanya begini-begini? Saya sih nggak percaya ya orang-orang, saya lebih percaya kamu gitu. Tapi Oh, intinya keren banget tuh. Girls, catet itu. Sorry, penting banget catet. Saya nggak percaya orang-orang, saya lebih percaya kamu. That's a ya, magic sentence. ya, Jarang kan perempuan ngomong gitu. tapi Jarang saya perempuan, biasanya temenku. iya, kan berarti kan lebih percaya temennya gitu kan. Iya. Nah, saya lebih percaya kamu because you are my husband. Tapi saya nggak mau dengar dari orang lain. Saya mau dengar dari kamu sendiri gitu loh. Bagaimana ini pembicaraan ini. Tapi mudah-mudahan sih memang di luaran pastilah perempuan senang dengan laki-laki yang mapan, laki-laki yang udah Ganteng settle. lagi. Kita Iya, ingetin pintar. lagi, dulu kan kamu sebelum menikah sama saya kan you are nobody gitu loh. Jadi kamu inget ya susahnya sama saya, jangan senangnya aja terus kamu lupain saya gitu loh. Jadi tetap harus diingetin gitu loh, kayak di rem lah, rem tangan. Jadi dia nanti, oh iya ya saya kan sukses gini pasti karena ada Doa istri yang istrinya kuat. ya, ada istri yang kuat, yang selalu mendukung, dan anak-anak rezeki dan berdoakan gitu. Jadi kamu jangan tergoda dengan perempuan-perempuan yang memang ya mereka instannya aja pasti maunya kan. Iya, Susahnya mau dia enaknya nggak sama aja. kita gitu. Jadi diingetin aja, nanti dia akan berpikir gitu. Jadi memang harus tarik ulur dan kita nggak bisa langsung nyerang begitu aja. Jadi kalau Wah, kita deketin aja, siapa yang perempuan itu berani deketin, kita baik-baik aja. Jadi iya membuat hebat situasi, Tante Nur terkenal jarang mau musuhan sama orang. Kalau perempuan lain iya, kan langsung di WhatsAppin ceweknya padahal belum apa-apa, baru cuma iya, ngobrol sekali mungkin. iya, Iya, betul. Tante Nur nih Jangan, paling karena jauh dari pergosipan. betul, karena itu akan merendahkan kita justru. Jadi kita jangan Keren mau. tuh, girls catat tuh, malah labrak-labrak orang dan kayak ancem-ancem, terlalu paranoid itu malah merendahkan kita martabat sebagai perempuan ya. Betul, betul. Jadi dia yang senang nanti kalau kita kepancing kan. Jadi justru kita Bukannya jangan dia mau. bangga, iya ini bangga Ya, ya, seneng justru sih. malahan. Jadi kita justru kita harus
bisa menjadi orang yang megang suami kita. This is uh, my husband. Jadi ya sorry to say, kamu tidak bisa mencuri punya orang lain gitu loh. Jadi dia diposisikan sebagai pencuri gitu kan. Jadi kalau kamu mencuri ada sanksinya gitu loh. Jadi memang kita harus bisa bagaimana rambu-rambu supaya dia juga respect sama kita. Itu yang harus kita buat supaya dia jadi nggak enak sama kita dengan keadaan di mana betul sekali. Itu yang harus kita bikin suasana di mana please ya kamu perempuan, kalau perempuan baik-baik itu tidak seperti itu. Jadi kita bisa memberikan kita baik sama-sama perempuan, tapi it's not harus ada rambu-rambu yang dimana kita harus bisa menjaga diri sebagai perempuan terhormat. Itu yang harus kita kasih pandangan, ya pengertian kepada orang-orang itu. Keren banget. Jadi tante emang nggak pernah musuhin sih, tante terkenal mau sama siapa aja. Karena kan di lingkungan tante-tante sosialita ya bukannya gimana, sering banyak gosip kan. Tapi tante ini paling aman, bersih banget. Nggak pernah berantem sana sini, baik loh. Tapi gimana tante supaya kadang-kadang cewek back again, aku udah sering lihat di lingkunganku nggak ada kontrol emosinya tuh susah. Kalau kita mau latihan sebelum kita married, tante ada nggak kayak feedback bisa ngapain supaya bisa kontrol? Ada sih. Supaya kalau bisa nunggu waktu weekend gitu-gitu, ya. Timing kan penting kata tante. Ya. Jadi sebetulnya semua itu pasti ada ada resikonya ya. Semua kalau orang takut mau menikah, nggak ada yang akan mau nikah gitu kan. Tapi gimana caranya kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan suami kita. Dan kita sebelum menikah itu harus kasih tahu apa adanya gitu. Dalam arti kamu kasih tahu ya kalau kamu nggak suka dari saya, misalnya saya suka clumsy atau ceroboh atau cuek gitu. Jadi lebih baik diomongin dari awal supaya kita tahu gitu. Jadi jangan sampai nanti alasannya kan, ya kamu kan nggak pernah nemenin saya, kamu kan makanya orang lain nemenin saya, itu nanti dibuat alasan gitu loh. Jadi kita harus tahu sebelum kawin itu harus diomongin pahit-pahitnya, dalam arti sifat saya seperti ini loh. Ya, jadi jangan sampai kamu bikin saya marah kalau saya nggak suka kalau kamu seperti ini. Jadi kita harus saling terbuka. Ya, yang kamu nggak suka dari saya apa, supaya saya tidak melakukan pelanggaran, dan yang kamu nggak suka, saya nggak suka dari kamu apa. Jadi semua harus saling diomongin dengan komunikasi. Karena kalau enggak, nanti bisa seperti benang kusut yang akhirnya membubble, lama-lama kita nggak bisa buka. Jadi persoalan kalau di rumah tangga, kalau ada yang sesuatu ini bermasalah harus diselesaikan seperti benang juga. Jadi jangan sampai nunggu sampai buntelannya besar kita nggak tahu. Betul, jangan denial. Jadi kita harus nggak usah gengsi. Kenapa? Oh ya, penting tuh tante, cewek zaman sekarang apalagi milenial makin gengsi, egonya gede. Jangan gengsi, karena kan kalau gengsi ya nanti keenakan yang si pencuri itu memang dia mau ambil ya kan, wah kesempatan nih gitu. Jadi kita harus justru merangkul. Kenapa? Karena kamu harus kasih tahu terus terang sama saya. Jadi harus keterbukaan itu penting ya. Jadi kuncinya itu komunikasi dengan benar. Oke, tante kalau misalnya Mas Andi kan pinter banget, dia tuh kan tahu topik banyak hal kan, usaha lah, negara apa. Menurut tante perempuan harus keep up ya, jadinya taunya nggak cuma misalnya gosip atau taunya betul. Jadi perempuan tuh jangan gosipin yang nggak penting deh. Misalnya yang kepo-kepo yang nggak berguna juga buat kita gitu loh. Yang ada malah nambahin dosa, udah gitu nggak worth it ya buat kita. Habis-habisin waktu. Nah, laki-laki tuh seneng kalau kita bisa mengetahui keadaan yang sekarang tuh apa. Kita kasih bantu untuk memberikan solusi. Ya kan, dalam keadaan seperti ini, aduh gimana, apa yang bisa saya bantu ya. Mungkin dari perempuan sebaiknya saya memberikan masukan agar jangan panik, jangan terlalu banyak mendengar sosial media yang kadang-kadang nggak benar, belum tentu jadi bikin worried ya kan. Jadi kita juga harus pinter-pinter bagaimana caranya untuk membantu suami bisa memecahkan masalah gitu. Tuh, keren tadi dari awal tante udah bilang kita tuh harus fokus ke solusi.
Terus tante Iya, again tekenin di sini kita harus bantu suami memecahkan masalah, bukan betul. jadi another masalah ya. Betul. Iya Jadi benar. diskusi sama suami, Oke, gimana diskusi. hari ini, apa yang bisa ini, how is everything ya. Karena memang kan suami itu udah capek ya kan di kantor dengan keadaan yang ruwet ya kan. Pulang ke rumah bukannya rumahnya rapi, berantakan. Terus apa namanya suasana yang kita marah-marah. Gimana kasihan sebetulnya dia juga udah di luar capek dengan keadaan yang serba salah sampai rumah bukannya di welcome ya kan malah dimarah-marahin malah dicemberutin Iya, jadi justru cemberutin. kita Atau ajak nggak malah malah istrinya teleponan pas pulang nggak disapa, teleponan sendiri nah, heboh misalnya. Atau nah, manicure pedikuran. itu jadi salah mesti justru sebelum dia pulang kamu mau makan apa di rumah biar saya Tuh, siapkan istri jangan lupa tuh iya begitu. ya paling gampang udah siapin bajunya kalau dia mau pergi kerja semua udah kita siapin Jadi jadi jangan dia suruh pembantu ya, mendingan jangan dia sendiri. tinggal Tuh, ayo istri-istri modern sekarang suruh pembantu kan? Iya, nanti pembantunya yang jadi ini. Jadi kan kita nggak ada kerjaan, masa bukan istrinya yang melayani. benar. Tuh. Jadi Oh, semuanya kita bikin dia tergantung sama kita, itu yang paling benar. gitu. Makanya nggak boleh terlalu cuek juga nih kita bikin gitu. Iya, jangan pernah. Terus Jadi kalau bisa semuanya kita jangan suruh Mbak ya, suruh kita kerjain sendiri jangan, gitu. jangan, ya. Mau pulang ditanya nanti mau makan apa, kamu pulangnya makan malamnya mau apa biar saya siapkan gitu yang kesenangan dia apa kita siapin jadi yang membuat dia happy suasananya gitu Keren banget. Itu iya bagus sih ini. Iya, surprise sekarang orang-orang anak zaman sekarang kan suruh pembantunya aja. Kamu mau apa iya pembantunya? Bilang ke pembantunya yang nyipetin, jangan yang apa nyetrika. jangan ya kalau nyetrika mungkin nggak apa-apa ya Iya, tapi siapin aja siapin gitu aja. nanti kita yang tetap yang ngasihin tuh kita Iya, benar-benar. Kalau masak, tante masak setiap hari atau enggak? Enggak terlalu. Untungnya Om Sandi nggak menuntut tante harus bisa masak, enggak. Dia Aduh, itu untungnya. pengertian. Jadi nggak apa-apa juga karena kalau mungkin Om Sandi tipe yang karena kan masak banyak buang waktu ya lama. Jadi Om Sandi lebih baik udah yang praktis aja gitu. Jadi sebetulnya nggak apa-apa juga karena dia tahu dari dulu Tante Nur nggak terlalu suka masak kan, tapi senangnya makan. Jadi ya makanan-makanan yang kita harus siapkan gitu kesukaannya apa jadi yang simple-simple aja kok yang penting makanan sehat gitu jadi kita harus saling ini aja menerima dan kebiasaan dan kekurangan kelebihan masing-masing itu aja harus tahu ya jadinya kita nggak usah harus jadi superwoman juga kan karena kan Iya, karena kan semua manusia sama tante. Pasti ada kelemahannya. Mau yang kelihatan super pun itu mah kita cuma tahu one side aja. Pasti ada nggak kelemahan. bisa kita cuman manusia bukan malaikat ya jadi Iya, benar. semuanya kita penuh dengan keterbatasan, tetapi di mana keterbatasan itu kita bisa melengkapi gitu. Iya. Iya, tapi tante tuh keren, tante positif sih makanya bisa sampai berdiri sampai hari ini. Karena pikirannya tadi pas aku tanya tante, semua cewek tuh pasti ada insecurities. Tante langsung jawab kayak nggak mau fokus on insecurities. Itu penting loh, jadi kita nggak fokus on kurangnya kita. Karena kalau fokus ke situ bisa stres terus, tante pusing, merasa kurang terus. Betul. Galau terus, jadi nggak kita nanti jadi sakit akhirnya. Bener. Ini cewek-cewek kita harus belajar gitu. Jadi sebelum menikah kita harus lebih stabil deh. Jangan terlalu fokus ke negatif ya. Harus bisa kontrol pikiran. Betul. Karena apa yang aku tangkap dari jawaban tante yang bagus-bagus itu semua all start in the mind, ya kan? Jadinya mau ada tempaan apapun, kalau tante mainnya bener, fokusnya bener, semua tante lewatin. Iya. Betul. Iya. Terus tante cewek kan rata-rata sering curhat ya kan, kita memang lebih creature yang sering curhat daripada cowok kan. Kalau curhat ke yang aman supaya nggak jadi kompor atau lebih besar atau disalah artiin, menurut tante ke siapa gitu? Iya, sebaiknya sih kita curhat kepada temen yang memang deket sama kita ya, sesama perempuan ya, karena maksudnya kan kalau perempuan tuh biasanya dia lebih mengerti perasaan kita kan. Kalau laki-laki ya tahu sendiri lah ya. Kita juga nggak bisa percaya karena namanya mungkin dia malah jadi seneng kalau kita bubaran ya kan. Jadi sebaiknya
untuk Bagus tuh, menjaga. girls catet harus nggak boleh curhat ke opposite sex ya, Nggak karena itu boleh, bahaya. nggak Walaupun boleh. cuma Karena temen atau partner atau brother, nggak- sister. Oke, nggak- girls, supaya pernikahannya langgeng seperti Tante Nur, satunya ya, kita harus jaga diri. Walaupun kita nggak tertarik, kalau opposite sex jangan curhat-curhat. jangan, karena itu yang akhirnya nanti malah menjadi buah si malakamang ya. Jadi Iya, iya, itu penting kita tuh. harus, Banyak orang suka underestimate itu loh. iya, Tertipu bablas. Mm-mm. ya. Jadi kita curhatnya kepada orang yang memang bisa menyelesaikan masalah, misalnya yang lebih pengalaman, ya kan, yang lebih wise, ya, yang bukan malah menjadi situasi menjadi bukan memperburuk. Jadi justru yang perselingkuhan itu kan 99% karena terjadi itu adalah dari seringnya curhatan. Nah, itu yang bahaya. Kan awalnya kan kita curhat gimana nih. Nah, nanti akhirnya si laki-laki ini kan jadi kasihan sama kita. Sebetulnya kita mungkin tadinya nggak niat untuk aneh-aneh pikiran yang nggak ini, tapi karena kita lagi dalam keadaan sedih, si laki-laki ini Jadi juga akhirnya vulnerable. kasihan. Ya, nah itu yang akhirnya jadi salah. Nah, untuk itu menghindari, jadi kita sebaiknya sama yang perempuan ya, yang memang lebih dewasa, teman baik yang selalu dia bisa ya yang dianggap wise, bisa memberikan input ya, bukan malah membakar ya. Jadi menenangkan gitu. Coba kamu tanya dulu apa benar, kan ini kita nggak tahu bagaimana versinya dari ya itu kepada orang yang lebih tua ya, yang Yang lebih tua dituakan aja deh kayaknya, ya lebih aman gitu, benar. ya. Karena kalau temen seumuran siapa tahu mau sama Mas Sandi loh. Iya kan? Ntar malah jadi bumerang. Iya kan? Kalau seumuran tuh lebih muda jangan. Ya, jangan pernah. Pokoknya kita harus tetap waspada ya. Jadi itu kuncinya. Jangan pernah percaya gitu loh. Bukannya karena kenapa ya, kita kan nggak ngerti ya. Orang yang baru kenal atau teman kita yang baru kita tahu dia bagaimana, kita nggak tahu bagaimananya kan. Jadi kita harus mengerti yang permasalahannya apa dan pengaduannya ke siapa, itu kita harus tepat orangnya, jangan sampai salah orang. Kalau menurut Tante mendingan ini nggak sih curhat ke Tuhan aja? Karena kadang-kadang bayangin curhat ke keluarga sendiri pun nggak aman. Bisa Iya, ikut campur, bisa kompor, harus bisa ntar bilang. suaminya sakit Betul, hati. betul. Iya. Jadi kita lebih baik ke Tuhan itu udah nomor satu. Iya, Ya, ke Tuhan tuh nomor satu. Mau nangis di tengah malam sambil berdoa, kita mengadu, itu udah pasti nomor satu. Nah, kalau memang alternatif nomor satu kita nggak sabar, udah kita ini, udah baru kita cerita. udah greget gitu ya. Ya, kita bolehlah cerita untuk menghilangkan rasa penat ya, sumpek ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting yang kita ceritakan ini memang kita bisa pegang omongannya. Dalam arti ya ke mama atau ke orang yang terdekat ya dengan kita. Jadi kita juga tahu yang dia kasih masukan ke kita bukan yang negatif, jadi yang positif, malah bikin bukan adem. malah ngomporin, malah bikin ya. Jadi gitu, Dita. Tante nih pasti pinter milih temen curhat, karena Tante kalau nggak mungkin langgeng selama ini. Dan banyak orang, semakin hari fansnya makin banyak kan sejak pas jabat itu. Tante kok selalu supportive sih? You look so ikhlas all the time, you know, makin banyak fans dulu dari. Tapi kalau Tuhan yang jaga, Dita, percaya kalau Tuhan yang jaga itu udah pasti dijamin. Jadi kalau kita keren banget tuh jawabannya, catet. Wah, kalau Tuhan yang jaga itu pasti dijamin. Awesome, suka banget. Iya, jadi kita memang jangan menggantungkan kepada manusia, itu benar. Jadi selalu kepada Tuhan ya, karena Tuhanlah yang bisa menjaga dimanapun berada. Karena kita nggak bisa menjaga 24 jam. Kita udah di luar ranah kita ya, tapi kalau Tuhan yang jaga itu pasti dijamin. Jadi kita nggak usah risau lagi, nggak usah galau lagi, kita serahkan, nanti Tuhan yang akan turun tangannya gitu. Hebat. Tante aku penasaran, kan fansnya makin banyak nih sejak jadi pejabat ya kan, pas itu jadi jadi lebih banyak. Dulu kan pengusaha, entrepreneur sering jadi speaker di seminar aja, tapi di sosmed belum. Tapi sekarang banyak fans. How are you so ikhlas? You are so sweet, genuine, senyum aja, nggak pernah cemberut gitu kan? Nggak ada foto-foto Tante di acara rame-rame cemberut.
Terus aku Iya, beberapa kali sering dulu ketemu tante nggak pernah cemburu, tenang mau dimintain foto gitu. Kalau di orang lain nggak pernah aja, contoh kan istrinya iya. ketahuan di foto cemberut itu kelihatan banget gitu. Iya, kalau Bang Sandi memang banyak fans, saya udah biasa lah ya, karena memang kan sejak masuk dunia politik, apalagi kan dia memang anak-anaknya yang tadinya tidak bisa terima, akhirnya mereka melihat bapaknya dibutuhkan banyak orang, memang adalah sosok untuk perubahan dan pengembangan kepentingan negara ya, sehingga saya justru sangat bahagia, happy ya, karena maksudnya Bang Sandi berarti bisa dipercaya dan untuk semangatin kewirausahaan UKM ya, UKM. terus ya justru membantu ibu-ibu karena itu membuat motivasi kepada ibu-ibu supaya bisa mengembangkan kemampuan kemandiriannya ya. Jadi saya selalu berpikir positif. Kalau ada yang macam-macam ya saya bisa punya perasaan lah. Saya selalu ingetin dia kan insting, hati-hati ya si Ano ini kayaknya mulai gimana gitu. You better watch out, careful ya, hati-hati ya gitu. Jadi dan saya doain selalu kalau sebelum pergi ingat Ini ya. doa Iski ya. Jadi doa tuh Ya, berapa kali sehari tante tuh sebelum pergi tuh istri-istri jangan tidur ya sebelum suaminya pergi udah harus bangun. ya, Doain makanya ya. 5 kali dalam doa ya. Sehari itu kan sholat kita 5 kali sehari ya. Jadi sejauh ini alhamdulillah malah saya bangga dengan ibu-ibu yang memang mandiri dan sudah terbantu oleh Bang Sandi ya. Jadi Banyak. ya insya Allah justru membuat ibu-ibu semangat gitu loh. Jadi maksudnya yang Bang Sandi kasih pelatihan, Bang Sandi kasih kayak jemput rezeki juga ini. Jadi justru malah membuka wawasan mereka. Itu yang justru saya berpikiran positif ya. Karena kan dia mau mau bantu itu karena itu emang rakyat perlu dia, rakyat perlu Iya, sosok pengusaha yang ngajarin jadi iya, pengusaha supaya iya, mereka nggak jadi sharing. karyawan terus. Itu Iya, bukan karena dia pengen kekuasaan aja, padahal soalnya sebenarnya enakan jadi pengusaha jujur aja. betul, Iya kan, betul. emang Iya, pejabat enak, ih eh, nggak enak sama sekali. Iya dikit-dikit iya, disalahin, terus betul. Ya, pressure lebih banyak, uang juga lebih betul, susah, apa-apa betul, tapi pikir korupsi, tanda tangan salah aja bisa betul. ini. Iya. Betul, dia mau sharing ilmu ya, karena kan Mm-mm. sebagai Karena dia emang pengusaha, pengalamannya banyak banget. Dia tahu ya, how to build company from ground zero to up. Di sini kan iya, nggak banyak pengetahuan. Itu sekolah di sini nggak pernah ngajarin yang praktikal, tante betul, ngajarinnya betul, hafalan. betul, betul, betul. Jadi dia sharing kepengen semua orang juga bisa gitu loh seperti dia. Itu yang Terus ibu-ibu di dengan, rumah bisa jualan online. iya, Programnya keren loh. Programnya iya, keren banget. Iya thank yang you. ada Untuk marketnya. menelurkan Sandi Uno yang lain gitu loh. Iya Jadi, benar. Tapi tante nggak cemburu itu gimana hebat banget gimana sih bukannya kalau misalnya tante lagi PMS, kalau misalnya mungkin lagi dapet atau kurang tidur atau kemarin baru kumpul sama teman-teman yang suka ngegosipnya ya, parah kan ada ya, tuh tante momen-momen gitu. ya, Tuh ya hebat banget loh. kita doain, maksudnya supaya semuanya Tuhan jagai dimanapun dia selalu ingat sama Tuhan. Jadi insya Allah sih so far saya ingetin juga orang-orang di sekelilingnya tolong jagain Bapak kalau ada orang-orang yang Bapak juga lengah gitu. Tolong kamu juga ingetin Bapak. Jadi semuanya orang di sekitarnya pun kita harus ingatkan juga Oke, wow, keren supaya banget. Jadi mereka orang sekitarnya itu nggak boleh dimusuhin ya tante. Banyak istri malah suka musuhin atau jaga jarak atau udah sinis duluan gitu salah, ke teman-teman sekitar suaminya malah. Oke oke. Kalau salah. tante nggak malah rangkul ya. Iya, justru ditemenin karena kan nanti kalau ada apa-apa dia justru ke kita jadi Oke, oke. berpihaknya. Tuh catet tuh girls buat future wife atau yang sudah istri, suami tuh jangan dimusuhin ya teman-temannya ya. Oke, Iya, oke. Tapi justru tante, kita kalau misalnya kita nggak suka salah satu temennya kan banyak istri cerita, aduh gue nggak suka suami gue gaul sama ini itu. Cara ngomongnya yang enak gimana ya? kasih taunya ini. Kalau belum ada bukti ini orang Iya, jahat, tapi banyak apa ya feeling aja sama firasat, sama suka iya, ngenalin ke orang. ya. Jadi kita pancing aja dulu. Kamu tuh berteman sama dia dari kapan sih? Emang emang apa sih? Jadi kalau Pinter banget ini pancing kalau dulu nggak salah sih, caranya. kalau nggak salah
saya dengar, tapi nggak tahu sih benar apa enggak. Katanya sih dia begini ya. Aku takut aja sih kalau yang namanya energi negatif nanti kan kamu jadi kena imbasnya gitu loh. Jadi kita bilangin ya. Jadi kan kalau kita main sama tukang minyak wangi kan kita kena wanginya gitu loh. Wah, Tapi itu kalau keren kita nih main quote-nya. sama tukang tukang apa namanya arang, kita kena juga cemongnya gitu kan, itemnya. Jadi mungkin sebaiknya hindari dulu ya. Aku cuman nggak mau aja kamu nanti jadi dipikirnya kamu sama dia gitu. Jadi Oh, bener, kita bener, harus bener. kasih taunya harus dengan cara yang memang Sadis, ya pinter nih romantis tante. ya. Iya. Nggak Jadi langsung, lu jangan main sama dia ya. Terus ya dia pasti jangan. begini-begini lu kemarin sama dia Ya, gitu. jangan. Sebaiknya kita justru yang kayaknya aku ini deh agak sedikit, mungkin ini perasaanku ya, mungkin salah gitu loh. Tapi kayaknya aku insecure gitu loh. Aku dengar-dengar mungkin juga ini belum tentu benar, tapi kalau kita harus hati-hati ya dalam memilih teman gitu. Jadi Oke, oke. di ini aja dengan istrinya kita temenan gitu. Saya pengen kenal deh sama istrinya. Jadi kan kita bisa tahu lebih dalam gitu. Bener. Wah, pinter banget tuh Supaya kenalin istrinya, bukan malah dimusuhin semuanya di blok gitu ya. Bener, bener, bener. Setuju, pinter banget. Iya, kalau tante lain di blok itu benci sama temennya, istrinya di blok, di Instagram di blok. Iya, sampai anaknya nggak boleh main sama anak si orang tua itu. Saking iya, udah tahu, emosi, itu belum apa-apa. iya, jangan. Justru kita jadi tahu informasi kan, gitu. Oh gitu tuh, pinter nih. Iya, Ini makanya perempuan bijak, nggak terlalu emosi. Milenial mah sekarang bodoh, nggak mikir kepanjang. Kadang-kadang udah terlalu panik duluan, iya, kupingnya tipis gitu. iya. Jangan cari musuh kita. Kalau cari Tuh musuh oke, dalam pinter-pinter. hari itu Iya, bisa gampang, tapi mencari yang benar, yang teman baik itu yang susah kan. Jadi iya bener. itu yang harus kita ini jaga terus ya, Terus oke. Terus gitu. tante kalau istri ke kantor itu perlu atau enggak? Kayak kan Eh, kadang-kadang temennya ini atau sekali-sekali kita surprise oh, sekali, boleh. sekali, sekali. Gimana ya? Aku pengen deh sekali-sekali lihat kantor, pengen kenalan sama teman-teman kantor kamu. Gitu caranya. Supaya kalau ada apa-apa aku juga jadi gampang ya untuk menghubunginya gitu. Oke, oke. Jadi nanti bawain makanan ke kantor, sidak aja, sidak, surprise. Sidak. Bukan sidak lah. Kalau sidak kan rada gebruk-gebruk. Kalau ini cuma mau ngajak makan. Ya, Iya bener-bener. surprise gitu. Surprise. Bukannya katanya cowok nggak suka disurprisein. Katanya cowok tuh beda sama cewek. Kalau cewek kan demen surprise, lompat-lompat. Kalau cowok katanya benci. Iya. Memang sih beda ya cowok sama cewek. Tapi Iya, kita jadi kasih nggak tahu apa-apa aja. tuh surprise suami. Dia nggak jadi marah-marah gitu nggak. Iya, kasih tahu. Kita mau datang ya, boleh nggak? Saya kepengen deh makan di kantor kamu gitu. Sekali-sekali kan suasananya kan saya bisa nemenin kamu di kantor gitu. Karena daripada saya makan di rumah sendirian gitu kan. Jadi nggak apa-apa kok, itu sah-sah aja dong. Kan Keren. kantor Oke, suaminya sendiri. Maksudnya suami kita bukan suami orang gitu. Jadi nggak benar-benar. apa-apa. Oke, jadinya Jadi jadinya ingat, istri itu ya jangan lupa the sense of ownership ya. Ini kok suami aku gitu. Jadinya nggak boleh kayak ya stranger ya. Oke, bener. Itu penting betul. banget tuh Justru suaminya, cewek-cewek. Ama nggak boleh gengsi. iya betul. Justru yang di luaran malah bukan suaminya nggak tahu malu datang-datang kan. Dan Iya, justru kita kan datang-datang. istrinya ya nggak apa-apa. It's our right. Maksudnya ini Keren tuh. udah Ingat tuh girls, ini suka iya. lupa. Karena kenapa ya tante? Sering banget istri tuh lupa deh. It's our right, it's ours gitu. Nah, justru nggak boleh gengsi, orang itu suami kita kok, bukan suami Iya, orang lain. Nah, kalau suami orang yang aneh kita datang-datang ke kantornya, tapi bener. suami-suami kita ya nggak apa-apa itu, sah-sah aja gitu. Iya, Jangan bener-bener. merasa nggak enak, justru kita harus merasa nyaman Terus gitu. tante kalau dia kan dia terkenal banget ganteng, pintar. Kalau misalnya fans minta foto nggak apa-apa ya, tante nggak pernah Nggak rasa ini. apa, kan namanya juga di foto yang berbahaya, justru yang nggak ketahuan, itu yang Iya. nggak boleh. Oh bener tuh makanya cewek-cewek di sini yang punya pacar atau punya suami yang sering dimintain foto itu tuh nggak berbahaya, yang bahaya malah nggak kelihatan. Makanya udah deh jangan drama, jadi setia aja yang nungguin ya di samping atau enggak minta HP-nya mau bantuin foto gitu. Nah, gitu. Justru kan di depan kita. Justru yang Iya, berbahaya yang nggak ketahuan kita. Itu iya yang lebih bener-bener serem. bener. Kalau yang sering selfie selfie
malah harusnya kita jangan cemburutin, jutekin. Iya, biarin Iya kan aja. soalnya ada istri pejabat yang terkenal tante kalau suaminya dimintain selfie pasti jutek banget gitu. Aduh, Iya, terkenal sekali jutek kan. Jadinya aduh, kalau saya ini mah, juga buat pelajaran nih kalau suami kamu iya, pejabat atau suami kamu misalnya pengusaha terkenal atau iya, aktor lah, apapun kita harus ramah ke fansnya karena tanpa iya, fansnya juga dia nggak bakal sesukses ini kan, betul, mm-mm. betul, Kita justru, yang pilih dia atau yang nonton filmnya atau yang beli produknya. iya, Oke, oke. Jadi kita harus juga, girls penting kita nggak boleh terlalu baper ya. Dikit-dikit kita harus iya, balik ke logic lagi. menghargai, betul, udah Oke, kan dia menghargai. di rumah kan milik kita. Kalau di Iya, luar ya udah orang ngefans kan ya wajar karena memang iya. mengagumi ya kan. Jadi nggak apa-apa. Oke, As oke. long masih batas-batas yang normal ya gitu. Terus tante, kalau misalnya pacar teman aku banyak juga yang kalau pacarnya ganteng aja dikit-dikit kemana-mana harus ngabarin, gitu kan kayak polisi gitu kayak dikit-dikit ngabarin. Aduh, Kalau tante harus nggak kan ngabarin? capek kalau kayak gitu. Nanti kita dibohongin juga kita nggak tahu ya kan. Bener sih, makanya sih Lama-lama dia guys nggak malah usah lah buat peraturan harus nggak ngabarin usah, terus nggak atau penting. gini gono. Oke. Karena lebih baik dia kita bikin gimana suasana yang dimana justru kamu mau kemana hari ini, kamu kalau bisa kamu makan sama aku yuk siang atau gimana, justru kita yang bikin dia justru jangan sampai banyak waktu yang lowong gitu loh. Kalau emang Oke, oke. ngapain kita kamu jam segini laporan, aduh hari gini deh Iya, dibohongin iya, juga iya. nggak tahu ya kan, Bener-bener. tapi Aku juga kalau punya cowok nggak pernah lapor-lapor gitu. Tapi banyak banget loh tante teman aku aja sampai pakai aplikasi dua-duanya aduh capek itu supaya capek. ketahuan terus tau kan kayak Uber gitu. Aku nggak pernah loh minta kabar-kabaran, cek HP gue juga nggak Nanti pernah. kamu bisa inting kalau kayak gitu. Jangan. Iya, Jangan, please, please. Jadi iya. kita kasih justru kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal ya. Jangan sampai Oke. kepercayaan ini disalahgunakan gitu. Bener. Jadi memang kalau kita udah percaya, kalaupun sampai dia mengkhianati atau bohongin, itu nanti akan ada ininya kok ketahuan gitu, Karmanya. karmanya. Dan Tuhan nanti nunjukin. Jadi pasti itu nggak Keren. mungkin deh. Kita juga kalau kita baik ya, pasti Tuhan ininya kebaikan juga gitu yang kita dapatkan. Itu Iya, aja. bener. Keren, keren Nah, tante. Jadi kita jangan ada musuh, terus jangan ya, gegabah ya. Jangan gegabah, jangan, jangan musuhin orang. Terus kita jangan terlalu kasih peraturan, kasih nggak aplikasi usah, apa. nggak perlu karena maksudnya ya seperti yang saya bilang, kalau terlalu dikencengin itu tetap akan keluar juga, ya Bener, kan, bener, pasir. bener, Jadi bener, bener. kita kayak main layangan aja, Iya, tarik ulur, tarik ulur. Kalau angin kenceng ya kita tarik gitu. bener, Kalau bener, bener. iya, jadi mereka juga apa namanya tetap bisa ini kok dengan doa, dengan perilaku yang menyenangkan ya. Kita juga nggak membuat dia jadinya boring ya kan. Nah itu aja sih sebetulnya. Nggak boring tuh, kalau nggak Ya, boring harus ngapain aja tuh, susah kan nah semua perempuan kayaknya kalau cowoknya kalau kenapa-napa pasti karena boring katanya. nah, kalau diajak Iya, ngomong juga jangan yang tas melulu, diamond lah bener-bener ini lah tas diamond. iya, tapi gimana ya keadaan sekarang? Kita ikut prihatin juga gitu Oh loh. ikut prihatin juga, oke. Gimana yang bisa ini kalau memang harus bantu dengan ini saya bisa kok jual tas saya atau jual Iya tante kan dulu, perhiasan saya untuk iya tante bantu. dulu jual perhiasannya loh, hebat Iya, banget. Iya itu cerita selalu stuck di kepala, baik sekali itu. Makanya, enggak lah. Jadi iya kala dia susah kita pun ada gitu andil bener. juga. Jadi itu yang dia akan ingat terus. Jadi nggak cuma senangnya aja kita sama dia. Nah, jadi itu Bener. yang selalu mengingatkan dia, oh iya ya perjuangan saya dengan dia dari susah, jadi dia akan terus kita ingatkan juga, kamu jangan lupain saya ya, karena kan Iya dulu kamu sebelum menikah juga nggak sesukses ini, kamu kan bener, juga bener, dulu bener kan jadi rezeki istri tuh banyak ya. iya Iya kayak betul, Butin juga rezeki bawa Pak Harto kan Butin loh. betul, istri tuh bawa Pengusaha-pengusaha mobil, juga banyak benar. istrinya yang Betul, ada yang betul, betul. istri, ya pokoknya kita harus selalu kebaikan-kebaikan ya yang kita Iya, ingatkan. Jadi jangan yang udah yang lalu-lalu berlalu udah nggak usah dibawa-bawa terus. Tapi for oh the keren. future ya kan, untuk anak-anak, untuk masa depan yang ke depan itu harus yang
kita buang tinggalkan gitu yang Hebat sih. jelek-jelek gitu. Jadi salah satunya juga kita cewek kan juga orangnya tante susah melupakan. Aduh lama Iya, banget mau ngelupain tuh nggak bisa amnesia. Tapi tadi itu tante keren bilang nggak perempuan. usah bawa yang lalu-lalu. Itu keren banget loh. Cowok kan nggak suka diungkit-ungkit ya. Betul. Masalah apa kita bawa semuanya berbet. Oke oke Padahal oke. dia sendiri udah nggak peduli gitu kan, udah EGP, kita yang masih Iya inget-inget gitu. iya. Jadi udah nggak usah diingetin sesuatu yang emang nggak membawa positif. Why Membawa gitu. positif, oke oke. Udah Itu dibuang aja. perbedaannya perempuan dewasa sama masih nggak stabil, belum siap nikah. Kalau perempuan dewasa bisa memilih mana yang harus diomongin, mana yang nggak perlu, mana yang Ya, entar, mana yang nggak usah diungkit-ungkit lagi. Ya itu betul. keren Betul. banget sih tante. Wow Iya. keren, itu hebat banget. Itu kalau tante kalau misalnya sekarang kan istri pejabat juga banyak komplain suaminya sibuk, ya kan? Nah, kejadian banyak itu di majalah aja kalau baca wawancara istri pejabat atau apa sibuk lah apa. Tante gimana supaya kesibukan itu nggak buat tante melakukan aneh-aneh? Karena tante Nur kan selalu wah hebat, free from gossip and very straight. Enggak, pokoknya kita support kegiatannya dia ya, supaya kita juga bisa ikut andil. Oh, Jadi ya oke oke. Jadi supaya intinya tante tuh nggak kesepian uh, sendiri gitu. kita set by side sama dia ya. Ya, bisa Oke, ngimbangin saya. lah ibaratnya. Jadi Ngimbangin kegiatan bener-bener yang itu dia penting. lakukan, ya. Jadi kita nggak sibuk dengan kegiatan kita yang nggak jelas, tapi kita justru membantu kegiatan yang bisa kita bantu, ya kan? Betul. Supaya kita juga bisa involve di situ. Ya, Oke. ya Keren, tuh, kegiatannya karena dia. memang Jadi perempuan juga kita juga dilahirkan jadi penolong kan ya. Hawa tulang rusuknya ini. betul. Oke Jadi oke. disitulah Jadinya kita kita punya peran yang mana dia tidak bisa tanpa kita gitu. Jadi itu yang harus kita keren keren. tanamkan. Jadinya perempuan Ya, di sini sekarang dan dia cewek-cewek nggak modern sibuk juga sendiri sering juga terlalu cuek. gitu. Ya, Oke jadi oke. Jadi sibuknya perempuan bareng sama kita gitu. situ bareng Ya, kita. Oke, jadi jangan terlalu cuek juga ya perempuan-perempuan pikir walaupun suaminya nggak minta, kita harus ada inisiatif ya tante. Jadi nggak boleh betul, gengsi, terus ada inisiatif betul, gitu. Tapi gimana supaya betul. inisiatif kita tuh kesannya nggak terlalu kepo gitu? Gimana ya supaya Uh, balance? Jadinya kita ikut campurnya Sepertinya, ya itu yang langsung. tadi saya bilang. Kamu bisa nggak cara penyampaiannya tuh, kamu perlu bantuan nggak? Mungkin aku bisa bantuin kalau memang yang berhubungan dengan perempuan gitu. Oke. Apa masalahnya ya kan? Aku mengerti kan kalau masalah perempuan. Jadi aku bisa bantulah. Paling nggak kamu jadi nggak pusing sendiri gitu loh. Iya, wah, Jadi keren kita keren. harus Jadinya tante bisa, nanyanya juga enak ya. Oke, oke. iya, Bukan kayak meremehkan dia nggak bisa iya, semuanya gitu. Karena cowok kan betul, ego tante harus hati-hati. Aku betul. Dia belajar nggak mau dari narasumber dikalahin, lain. Iya, betul, betul. dikalahin. Jadi kita juga nanya bantuan itu harus enak. Kalau nggak pasti dia nggak mau terima bantuan kita. Nggak mau, gengsi, gengsi. Jadi kita penyampaiannya juga harus benar ya. Jadi kira-kira Hebat mungkin nih tante. ya Kalau saya jadi sih nggak perempuan tuh berat sepinter banget. kamu. Ah, Iya betul, hebat harus nih. bisa jadi semuanya. Jadi kita harus berperan Iya. segala macam. Udah kayak bintang Iya. film lah kita. Iya Drama iya benar queen. benar benar. Iya iya benar 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 emang. Tapi tante emang cantiknya kayak bintang film sih. Dan tante satu quality yang nggak ada di perempuan lain. Tante mau susah itu jarang banget. Zaman sekarang kan banyak pinter banyak, rajin banyak, suka anak-anak banyak, apa pinter ngomong banyak, aktif apa cantik gitu. Tapi yang mau susah, terus yang mau ambil resiko jualin semua perhiasan, terus juga sama anak-anak juga tante tuh sangat hands on dan baik itu jarang banget. Itu Amin, langka. Apalagi imannya kuat juga, nggak sembarangan. amin. Sama Aduh, tante setia. amin, Iya. amin. Kan Behind termasuk every kita yang selalu setia setiap saat sama tante. Iya, behind Yo, every great man is a greater woman. Nggak gampang loh, tante. Emang tante kalau cemburu pun juga nggak masih dikontrol banget lah, manusiawi banget, nggak pernah kelihatan di kamera, iya, so baik. iya. Wah, hebat. Nggak usah, Terus kita tante, jangan kasih lihat karena kan itu harga diri kita. Ngapain kita mesti kasih iya, tahu ke orang itu? Justru orang itu yang harusnya tahu diri gitu loh. Jadi itu harus dibikin posisi di mana this is my own, my husband. So don't jangan sampai dia bisa memasuki ranah
kepunyaan kita gitu loh. Iya. Jadi Terus tante tadi kan tante bilang cowok itu harus diingetin terus. Kamu tuh susahnya betul, pertama kali sama saya loh. Ini pengorbanan betul. saya apa. Tapi kalau diingetin gitu kan sebagian cowok tuh nggak sebaik Mas Sandi loh. Kalau sebagian cowok bisa ngamuk, bisa marah. Apaan sih kamu? Kalau sama suami sendiri atau pacar sendiri kamu mau perhitungan? Itu gimana tante? Enggak. Jadi gini, kan kita kan dulu udah janjian ya, kalau kamu sukses jangan lupa sama saya. Kan ini kan sebetulnya rezeki yang kita dapatkan ini semua dari Tuhan gitu. Kamu juga saya kan sama kamu sama-sama. Jadi kita selalu harus bersama. Jangan sampai kamu lupain saya nanti kalau kamu udah sukses ya. Karena kan jadi selalu kita ingetin terus. Iya. Dulu kan kita ya jadi Ingetinnya oke, aku ngerti sekarang ngingetin tante tuh in a loving way, bukan ngancem ya, bukan kayak exact, orang, bukan kayak ala-ala pengacara ngancem gitu, jangan, ya, bener kayak jangan, gangster, oke. jangan. Justru kalau kita mengingatkannya secara baik-baik, itu dengan sendirinya dia akan, oh iya ya, kamu kan berjasa, dulu kamu yang doain saya, dulu kamu. Jadi justru kita yang malah kita yang nggak minta apa-apa malah dikasih gitu. Iya, iya, wow. Jadi Itu itu keren yang tuh, jangan minta apa-apa juga, nggak usah minta-minta ya. nggak usah, nggak perlu. Maksudnya, udahlah, nanti kan pasti dia tahu kok yang namanya punya kita, punya anak-anak itu pasti dia udah memberikannya dengan otomatis gitu loh. Otomatis, iya, Iya. keren. Oh ya, karena Mas Sandi juga orangnya emang baik tante, gitu kayak dia pasti otomatis. Tapi kan nggak semua laki otomatis loh, kadang-kadang memang nggak tahu diri aja lakinya. Iya, nggak tahu berterima Harus kasih. diingetin, betul, harus diingetin. Jadi diingetin aja, karena maksudnya yang tadi saya bilang, tante bilang, ya karena Mas Sandi yang saya ingetin juga kan, kamu jangan lupa ya, nanti kalau kamu udah sukses, kamu tuh kan harus inget loh, kan kamu nggak sendirian, kamu kan selalu saya berdua susah sama senang dan dari awal ingat nggak? Kita ingetin yang dulu-dulu, kamu sebelum sukses, saya ingetin selalu good antar memories. kamu ya ke kantor. Bagus. Itu naik bis, waktu itu di Singapura kita berdua. Pokoknya selalu diingetin yang sebelum dan sesudah gitu. Iya, Jadi itu akan membuat memori dia, oh iya ya, berarti perjuangannya ini memang betul-betul dari susah dan senang gitu. Gitu tante, keren banget itu, istri harus ngingetin terus nggak boleh nyerah ya, harus persisten, konsisten, terus nggak boleh gengsi. Pokoknya. Jangan bener-bener. don't Itu give keren, up, makanya tante kuat. never. Iya, sampai sekarang. Terus tante, tapi anda ada advice gak kalau mungkin istri yang lagi denger di sini sama itu udah lama nggak ngobrol sama suaminya, tapi pengen bisa seperti tante Mas Sandi diskusi lagi, deket lagi. Menurut tante sarannya apa? Ada advice gak dari pengalaman? Ya kita harus merasa di mana kita kan sebagai istri, sebagai suami nggak boleh musuhan, nggak ada gunanya juga gitu loh. Kan iya, nanti yang seneng kan yang sana tuh kan, lihat kan udah hancur berhasil kan gitu. Dia mulainya gimana tante? Kalau perempuan Jadi kan suka gengsi sekarang. Perempuan kalau sama suami percuma, kalau gengsi itu nggak ada untungnya juga. Tuh, gitu. girls pinter, catet. Nggak ada untungnya. Justru kalau kita memulai duluan dengan kita sportif ya, dalam arti ya udah kita kan nggak usah ribut-ribut ya. Selama ini yang kita ributin juga nggak ada gunanya. Jadi dimulai dengan positif ya. Jadi diajak mulai berpikir secara jernih ya, dalam arti permusuhan itu juga nggak baik kan di dalam agama ya. Bener, jadi drama tuh nggak baik, itu di drakor aja ya, bener. Iya. Wah keren. Jadinya bener-bener drama nggak baik. Terus udah memang kita harus ngalah ya, perempuan tuh kalau kita nungguin lakinya duluan nggak mungkin. Betul, mengalah untuk menang. Jadi sebetulnya gitu. Bener. Keren. Iya. Iya itu hebat banget sih. Keren banget loh itu. Terus tante kalau misalnya laki kayak ada ini banyak yang curhat di sosmed, even kalau cowok tuh emang punya mata, jadi normal kalau ngeliat cewek cantik ngeliat iya karena kita kan juga lihat cowok keren. Iya, kita lihat cowok kan? keren juga, gila tuh cowok keren lah. Nggak mungkin dong kita bilang, cowoknya nggak mungkin. Iya, itu normal. Iya. Normal gitu. Iya. Jadinya supaya nggak overreacting, gimana tante, ada pesan-pesan nggak? Ada cewek overreacting loh, cuma ngeliat dikit aja, dimarah-marahin. Gitu. Ya nggak apa-apa dong, berarti dia normal, masih
Iya. yang penting nggak berlanjut gitu loh. Oke. Mengagumi ya kan, kayak Oke, kita normal lah ngagumin ya, Brad cowok Pitt punya ya, mata, normal punya. loh. Brad Benar, Pitt benar. keren ya, gila ya, dia cakep banget loh ini, Iya. apa namanya, ya itu normal aja, tapi kan Oke. sebatas diomongin gitu loh, Iya, oke. Mm-mm. bukan sesuatu yang aduh, yang Iya, mencari nomor teleponnya gimana nih saya untuk bisa iya. nggak, nah itu udah nggak benar. Tapi kalau Benar. untuk supaya mengagumi dia Mm-mm. orangnya baik, dia kerennya, dia apa ya itu wajar aja gitu loh, sesuatu Mm-mm. hal yang memang manusiawi lah Mm-mm. gitu. Benar-benar, that's true. Terus Iya, tante, asal buat istri, back lagi, buat istri yang udah nggak lama nggak ngomong sama suaminya ini, kira-kira kalau minta diajak pergi itu terlalu frontal atau ntar aja ngajak makan dulu? Karena kan nggak kadang apa, istri tuh pengennya diajak pergi ke luar negeri kan, atau liburan oke, abis corona. ya. Tapi Gimana sebetulnya mintanya? iya, dari yang kecil-kecil dulu ya, Kecil-kecil. yang Oke tuh, girls catet ya, bener ya, makan dulu baru minta liburan ke luar negeri ya. iya, Karena ini jadi yang titipan teman kecil-kecil aku sebenarnya. dilihat sikonnya gitu loh, yang kesenangan makanannya dia apa, yuk kita makan yuk, udah lama nggak makan ini, ya ke restoran yang dulu kita suka, memori pacaran Oh, gitu. bawa ke tempat-tempat memori tuh, Iya, istri-istri yang ini nonton ini bawa ke jadi tempat memori ya, biar biar nah, ntar ada suasananya balik, dia inget, dia sadar. betul, betul. Jadi ingat semua, dulu kita pernah di sini, dulu kita. Jadi itu semua akan membuat dia jadi, oh iya ya, ternyata perjuangan kita dulu Terus selama ini foto-foto harus disimpan ya, tante banyak ah, nih foto-fotonya, pinter. harus, Iya, foto harus iya, disimpan benar-benar. Oke, oke. memori itu yang nggak bisa lagi diulang Iya. gitu kan. Terus kalau udah Jadi lama misalnya lagi diem-dieman sama suami, mendingan ini ngomong langsung atau minta perantara, baik-baikin. Atau eh, perantara malah buat makin parah kadang-kadang. iya, langsung aja, Oke, nggak usah sih pakai cewek-cewek perantara, langsung ya ke suaminya ya, nggak usah titip langsung. pesen pakai kode-kode atau suruh siapa yang Iya. ngomongin. Ya, oke, oke. Iya, perantara nanti nyampainya malah salah. Yang kita Bener-bener maksud malah salah atau malah cowoknya belum apa-apa udah defensif ya. iya. Kalau pakai perantara, oke, makanya girls Betul. itu suami kamu loh, kamu harus langsung ke dia, nggak usah pakai perantara, pakai sindiran. Apalagi the worst itu yang tabu, yang aku juga harus belajar tuh sosmed status ya. Kalau di status sosmed tuh kasihan suaminya, bener jangan ya. Jangan, Terus jangan, jangan pakai jangan, perantara, langsung aja, karena at the end kamu jangan. harus ingat lagi he's your Betul. husband. Nanti jadi tontonan orang. Jangan. Ngapain Iya, orang malah nanti sorakin, ketawain. Jangan. iya, iya, bener-bener malah Justru jadi bukan. drama. Bener-bener. Jangan, Tuh, jangan. cewek-cewek Malah penting. nyukurin nanti. Mm-mm. Ngapain kita Iya, malah jadi iya. susah. Justru kita Mm-mm. keep aja, nanti baru kita tanya baik-baik apa benar, kita langsung aja, nggak usah pakai perantara, Iya, iya, tapi iya. ngomongnya Karena juga ibu-ibu sekarang baik-baik. suka buat rumit kan. Sebenarnya hal simple gini aja komunikasi itu jadi rumit karena gengsi. Karena malah suruh orang atau malah ngomong ke ibunya si laki. Si laki Nah, udah bete duluan. Aduh. salah, udah salah. Langsung aja, memang untuk menyampaikan yang sesuatu yang apa namanya, pertamanya bersakit-sakit dahulu ya, baru Iya. bersenang-senang kemudian. Nggak apa-apa, di awalnya kita harus sakit-sakit dulu, tapi nanti akhirnya kan, oh ternyata salah, selama ini saya berpikir ya kan, ternyata salah yang kita duga gitu Iya, loh. benar, Jadi benar, kita benar. justru harus dengar dari mulutnya sendiri Oke, gitu. oke. Terus kalau salah, tante langsung minta maaf. Nggak gengsi kan? Ya, iya, minta maaf. Langsung minta Aduh, maaf maaf. selama ini ternyata saya salah. Maafin ya, soalnya Iya, saya oke. Cewek-cewek nggak boleh gengsi loh minta maaf. iya, Heeh. justru malah nanti dia malah tambah respect sama kita Oke, justru. wow, keren, Ya, keren, keren. Oke, jadinya tambah respect sama kita, terus nggak boleh apa langsung minta maaf. Kalau salah langsung minta maaf ya, nggak usah cari iya, alasan. Tapi abisnya dia cerita begini, abisnya begini gitu ya. Nggak nggak usah usah. salah-salahan. Pokoknya saya pikir kan itu saya sih percaya lah kalau kamu tuh nggak seperti itu, tapi kamu harus kasih tahu saya sebelum orang-orang nanti bicara yang bukan-bukan gitu. Jadi saya ngerti permasalahannya gitu. Iya, keren, keren, keren. Tuh, hebat tuh. Jadi juga tante jagain dia di publik. Karena kebanyakan istri malah nyerang suaminya di publik kan. Malah jadi komplotan sama orang-orang yang gosipin suaminya. Kamu nggak boleh, Iya, kamu sama suami harus satu tim. Kamu kan bukan bukan perang. Iya. iya.
Ya bagus nih jawaban tante, aku belajar banyak. Iya sama suami malah satu tim, kamu harus kasih tahu aku sebelum Iya, di luar jadi heboh, biar aku tahu betul, jawabannya, aku tahu cara betul, menyikapinya dengan benar, nggak tiba-tiba drama, ikut betul, emosional juga, oke betul, kepancing teman-teman gitu. Karena kan teman-teman belum tentu baik ya tante ya, bisa aja betul, reaction betul. kita yang kita kaget atau kita belum minit dipegang ya selama lamanya terus dikasih tahu suaminya atau siapa, atau jadi malah Betul, marah. betul. Keren banget, keren Jadi banget. itu kuncinya harus komunikasi dengan benar, itu yang paling Oke, penting. oke. Dan komunikasi dengan benar. Oke, terus jangan pakai perantara. Terus juga jagain dia di luar ya tante. Terus tante kalau mau koreksi dia atau kasih feedback jangan di depan orang ya, ke depan anak. Jangan, jangan, jangan. Iya, emang itu Karena itu penting harga tuh diri jawaban. dia kan. Jadi Harga diri, benar-benar. ngomongnya udah di rumah, udah di kamar atau dengan baik-baik lah Oh, secara yang memang suasana lagi enak gitu. sebenarnya lagi enak. Oke, oke. Terus kalau misalnya mau bilang ke suami, ayo dong, kan banyak istri juga curhat tante, pengen waktunya lebih. Itu tuh gimana ngomonginnya? Tante ada beberapa cara nggak yang alternatif beda-beda biar bisa berguna buat yang denger gitu. Karena kan Oke. cewek kadang-kadang pengen waktu suaminya, tapi selalu cara satu, cara dua selalu mental-mental. Ini gimana tuh tante? Atau kita ikut-ikut aja dia olahraga, kita samperin pas olahraga, atau malah Ya, mengganggu? betul. Jadi kesenangan dia apa? Misalnya dia senang Mm-mm. olahraga. Ikutin Mm-mm. aja. Saya juga pengen nih olahraga ya biar Ya, tapi kan kalau sehat. kita nggak sporty, kalau kita nggak Oh, sporty, gak apa-apa. panas. Yang biasa kita sama, misalnya dia maraton, kita Ya, ikutin, oke, nungguin untuk kasih spirit ya, oke, semangat oke, gitu. oke. Tuh kasih spirit Kita tuh ada di girls, jangan malu situ. jadi cheerleader ya on the side gitu ya. Oke, Iya, mau jadi, lah, jangan cuma di kamar doang gitu, di rumah, di nah, mall, bener-bener. iya, jadi dia di finish Oke, line, kita ada juga, dia kan terharu tuh, wah istri keren. saya, Wah, jadi dia keren, keren. iya bawain handuknya, bawain makanan, Tuh, bawain cewek-cewek tuh, jadi walaupun kamu teh. nggak suka olahraga, tetap aja di situ bawain handuk dan makanan dan tepuk tangan ya, jangan ngedumel atau kayak mukanya bete nunggu cepet-cepet selesai Betul. gitu. Oke, Ikutin aja, kenapa nggak mau? Kan itu bagus, sesuatu yang positif gitu loh. iya Kenapa positif. marah-marah daripada Iya, dia daripada dia hobinya? kelabing, iya mendingan dia Iya. maraton. Iya, Nah, semakin bagus juga badannya. Kalau kelabing gendut, minum alkohol. nah, Iya, bener-bener. udah. Gitu. Jadi yang kalau dia ikut sepedahan, kita juga ikutan Oke, sepedahan. sepedaan. Pokoknya Oke, di oke. mana yang bisa kita ikutan ya ikut aja gitu loh. Keren, Kan keren. nggak Jadi nggak salah ada satu masalah. advice jangan takut to try new thing yang he likes ya, kayak Iya, sepedaan gitu-gitu. Jangan betul. jangan Supaya kita terlalu kaku. Jadi cewek tuh sama. nggak boleh terlalu kaku, girls. Oke. Iya, kalau dia sibuk di kantor ya kita sibuk dengan istri-istri orang kantornya juga gitu, Iya, ngobrol, jadi selalu keren tuh. berhubungan. Temenin istri-istri orang kantornya, jangan malah Iya, musuhin atau nggak jadi, mau tahu. Kan ada istri yang nggak mau tahu sama sekali urusan nah kantornya. itu Itu salah. salah, Ya, iya, iya. nanti Itu kan malah ditanya membuka. gimana sih istrinya sendiri nggak tahu suaminya, kan ketahuan berarti kan selama ini istrinya ngapain aja nih kan Iya, gitu. istrinya dandan atau arisan. Belanja, ya. Bener-bener. Oke, Jadi oke, oke. itu yang mesti kuncinya tuh sebetulnya perhatian aja itu. Perhatian aja, oke, oke. Keren nih. Ini tante nih ngomong perempuan dewasa sama yang masih muda-muda, pengalamannya belum sebanyak tante, beda banget. Kalau tante calm, terus yang nggak penting-penting tante nggak risihin, and very simple sebenarnya. Tinggal Iya, communication is key ya. iya, Terus iya. kita kalau tante pernah nggak sih cewek-cewek zaman sekarang sering bandingin, aduh aku sama mantan kamu, ini cantikan mantan kamu, itu nggak perlu ya tante ya, bisa. Nggak perlu itu yang malah jadi membuat permasalahan nanti pemberanteman kan. Tuh, Buat lo apa? catat lu nggak usah bandingin Nggak sama usah, mantan-mantannya doi nggak, gitu. Tapi kalau nggak. kita, kalau misalnya dia yang bandingin kita, kita mau Iya. bilang kita sakit Nah, hati gimana tante? iya kan justru kita pemenangnya kan dia udah mengawini kita, Iya, berarti kita tuh, yang girls, dipilih catet tuh. gitu Dia nggak usah kan. bawa mantan si A, B, Nggak C, usah, suka nggak diungkit-ungkit, perlu, disindir-sindir, nggak kan perlu, istri-istri nggak suka perlu, gitu. Oke, oke, nggak oke. perlu, udah nggak penting juga Iya, nggak penting. gitu. Terus kalau misalnya si suami masih ngomong sama mantannya dulu, atau suka reunian, kan suka kadang-kadang bisa ketemu mantan, itu boleh nggak tante? Atau kita bener-bener Ya harus sebaiknya larang? hindari aja, ikutan aja Oh, gitu. ikutan tuh, tentu Iya, Pak, pinter ikutan aja. Jadi kita nggak usah iya, gengsi ya untuk ikut-ikut gitu iya, ya. nongol aja, nongol. Oh, Tiba-tiba mm-mm. kita nongol, hai, hai gitu.
aku pengen kenalan loh, kan kita dulu kan, ya udah gitu aja, biar Tante ketahuan. humble sih. Makanya perempuan sebelum menikah make sure that you can be humble. Karena kalau arrogant itu bakal malah makin menjauh, menjauh, menjauh. Karena kamu Betul, mau hidup sendiri, dia hidup sendiri ya kasihan betul, anak-anak. betul, Benar-benar kasihan yang anak-anak. jadi Wah keren korban. keren. Terus tante Jadi bawa anak-anak ke kantor juga kan? Yang kecil tuh lucu iya, banget iya ya. Bawa ke betul, kantor juga. betul. Lucu. Terus tante, Makan, terus perempuan, do you believe kayak you have to let the guy have the spotlight lebih daripada ke perempuannya? iya, Spotlightnya lebih ke Mas Sandi kan. Tante iya, itu kita harus okay with it. Jadi cewek dia nggak usah treat our husband kayak business competition. iya, jangan, jangan, jangan pernah. Karena Cewek emang gimana sering pun dia jatuhnya di harus, situ, jangan. Karena kita harus justru merendah. merendah. Jadi, Oke cewek ya, jangan lupa merendah. Kalau belum siap merendah mendingan jangan nikah dulu ya. Karena kalau ntar jadi jangan, bisnis jangan. partner malah crash. Jangan, jangan. Karena itu yang akan jadi permasalahan nanti kan. Egonya dia tetap bagaimanapun laki-laki harus di atas. Di atas, di Jadi atas. kita tetap respect, kita tetap menghormati. Jadi istri adalah tetap di bawah suami. Dalam arti suami yang harus menjadi leader gitu. Jadi dia merasa proud ya. Itu yang harus kita bikin. That's true, that's true. Benar-benar. Thank you. Tante, tante kalau advice boleh nggak nanya? Kalau anak perempuan tante advice-nya gimana? Cari suami yang ganteng seperti papa atau cari yang biasa-biasa aja deh, jangan yang banyak fans, jangan yang ntar jadi pejabat, jangan yang terlalu Ya, pinter atau apa. Karena ada loh tante, apa mama-mama yang suruh anaknya jangan cari yang cakep-cakep katanya. Ntar kamu ya. capek sendiri gitu. Sebetulnya kita cari yang memang pertama ya udah pasti yang satu iman ya, Iya, seiman satu ya, iman. supaya nggak bentrok nantinya. Betul, Terus nomor setuju. dua ya sesuai dengan yang kita kriteria, misalnya ya pasti harus bisa diajak ngobrol ya, jangan yang nggak nyambung ya, walaupun dia anak somebody, tapi kalau dia nggak bisa diajak ngomong, nggak nyambung ya capek juga dong ya kan. Jadi yang memang justru kita harus pilih yang emang dia benar-benar menyayangi kita apa adanya ya, dan dia tentunya ya dengan background yang orang yang baik ya pastinya lah ya, Iya. maksudnya kriteria baik itu kan dari keluarganya baik, dari dirinya juga baik, dan semuanya tuh kita lihat bukan hanya karena materi gitu. Jadi kan Keren. uang bisa Bisa tante dicari, bukan mami-mami cari mantu matre ya. bukan karena Iya, keren. yang berilmu ya. Jadi itu yang harus karena dengan ilmu dia bisa cari uang. Tapi Benar, kalau dengan benar. kekayaan orang tuanya Bisa belum tentu habis. dia bisa meneruskan, betul gitu. Benar-benar setuju ya harus kayak. Terus kalau cari yang ganteng, anak suruh cari yang ganteng atau yang biasa aja. Ah, Papanya kan ganteng banget tuh. pokoknya yang mereka ini aja merasa comfort ya, dan tentunya yang sayang sama dia dan Iya, baik, itu aja sih kalau tante. iya sayang. Iya, Kalau ganteng atau enggak terserah dia. Oke, iya, jadi tapi perempuan kalau mau suami ganteng kayak tante nih buat yang single di sini tuh bener-bener harus ini ya tahan emosinya udah harus stabil iya, ya. Kalau enggak kan capek tante denger gosip itu bisa berantem iya. tiap hari bisa. Kan? Nggak Iya, usah, nggak penting ya. bener-bener. Jadinya kita siap ya, kita harus dewasa dulu. Jadinya Iya, girls, kalau mau suami ganteng harus dewasa dulu ya, penting. iya, Terus nggak usah cek-cek HP, kamu harus secure dengan nggak cek HP. Terus kamu harus iya, dewasa, bisa kontrol curhat. I think kalau marriage itu curhat ke Tuhan aja ya. Karena kan iya. daripada meresikokan, karena keluarga pun ntar malah keluarganya saling berantem. Ntar, Betul, ntar betul, suaminya betul. belum apa-apa, bukannya apa ya, malah ngerti masukan kita udah tersinggung duluan, merasa kita Betul. ngadu-ngaduin dia yang enggak gitu kan, atau buat dia kelihatan jelek. Oke, oke, wah. Terus penting banget tante bilang di depan kita harus apa adanya ya, sebagai single yang di sini yang nonton ini, kita harus apa adanya, karena kalau nggak bumerang juga kita yang rugi ke depannya kalau tiba-tiba dia nggak suka ini kita, tapi kalau dari awal udah ketahuan maybe he cannot stand that part of us kan bisa batal di awal gitu. Wah, keren-keren banget. Wah, hebat banget sih. Tante, coba netizen ada yang mau nanya nggak ke Tante Nur? Tuh, jadi jangan cek-cek HP. Terus Tante nggak cek social media account, nggak cek, nggak perlu tahu passwordnya ya. Aduh, nggak perlu deh, udah Tuh, nggak aku usah. juga nggak pernah minta gitu tuh. Tapi girls banyak Nggak, loh yang harus tahu passwordnya, bisa dibacain DM satu-satunya.
Oke, oke. Nggak perlu, itu privacy dia, privacy Mm-mm. kita. Jadi kita nggak Mm-mm. usah kepo-kepo yang sesuatu yang nggak penting juga gitu loh Oke, ya. oke. Jadi intinya semua itu harus berdasarkan trust ya, kepercayaan. Trust. Kalau nggak, ngapain kita menikah kalau kita nggak Iya. ada saling Iya, kepercayaan. iya. Ya kalau Nah kamu belum itu ada trust, kamu insecure masih, kamu masih questioning ini itu, mendingan nggak usah nikah dulu. Itu penting banget, betul, keren. Daripada udah keboblosan, repot mau pakai pakai cara solusi apapun susah kalau udah nggak ada trust, nggak ada betul, foundationnya. betul. Iya, jadi seiman terus Ya, ada trust. Terus tante ya, juga jangan lupa sering doa kayak Tante Nur. ya. Hebat banget tuh iman juga. Kita nggak bisa Doa, andalin kekuatan sendiri ya kalau suaminya betul, ganteng gitu. betul. Iya, Semuanya apalagi kan Tuhan. Mas Andi personalitinya kalau nggak salah tipenya kan extrovert, jadinya ramah ke semua orang. Udah, jadi Iya kenapa? kan, jadinya kita nggak Ya, boleh, kita harus ingat itu emang sifat dia, bukannya dia iya, genit atau mau ya. centil-centil gitu. Oke, oke. Iya, Ya, nanti. oke Mbak Dita, Iya, berhubung ini ada lagi kegiatan yang harus dilakukan, jadi nanti kita sambung lagi iya. ngobrol-ngobrolnya kepada seluruh emak-emak dan ibu-ibu yang tersayang, yang saya sayangi, untuk menghadapi pandemi ini pasti ada hambatan. Dan maka tetap semangat terus ya, yakin Indonesia bisa bersatu melawan COVID-19, tetap berpikir positif sebagai istri dan ibu dari anak-anak di rumah, sebarkan hal-hal yang berbau kebahagiaan, kekompakan di rumah, dan tingkatkan perhatian terhadap anggota keluarga. Sekali lagi saya dan Bang Sandi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan sehat selalu mama, ibu-ibu, stay safe, dan I love you so much Dita. Love you Tante, thank I you love banget tuh. Penting perhatian dan you. stay at home, perhatian family ya, bukan perhatian ke pergaulan dan temen gitu. Family first. Makasih Tante. Thank you, see you soon. Semangat, I Love love you, you. bye bye, thank you. Salam mama ya. Ya. Bye. Halo, tadi udah selesai, aku belum main, bagus banget. Tadi kan kita belajar banyak gitu. Keren banget, aku ada narasumber lagi abis ini dengerin yang mau tahu soal career jadi illustrator gimana. Tante Nur emang keren banget, ntar aku mau buat catatan what to do. Jadi kita nggak boleh emosional dan kalau mau merit eh, harus ada trust and secure dulu. Kalau nggak mendingan nggak usah dan jangan dipaksain. Makasih ya Mbak Nur for sharing and thank you udah nonton.